Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan, kemudahan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Di hari di mana kita sedang beraktivitas, hari di mana ini bukan hari libur, tetapi hari beraktivitas, namun Bapak Ibu sekalian masih diberikan kesempatan untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi bersama majelis taklim Baiti Jannati. Semoga langkah yang Bapak Ibu langkahkan, gerak yang Bapak Ibu gerakkan untuk menuntut ilmu di pagi hari ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, yang saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ayat tersebut, minimal ayat ini familiar di telinga kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin ayat 12. Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah berfirman wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami telah mencatat apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat Allah mencatat bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan yang dimaksud dengan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah
yang dipergunakannya semasa hidup di dunia untuk menuju ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Di antaranya adalah melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi, seperti yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini. Melangkahkan kaki untuk silaturahim. Maka ini semua adalah langkah kaki yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu melakukan amal-amal kebajikan sampai ajal menjemput kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang ajal kematian. Berarti yang namanya ibadah itu tidak boleh musiman. Ibadah itu tidak mengenal waktu-waktu tertentu. Yang namanya ibadah itu tidak boleh bosenan. Ibadah itu tidak boleh kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Tetapi kapanpun sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk ibadah itu adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah menerima dan meridhai amal ibadah kita. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan keempat, materinya membahas buku yang ditulis oleh Ustadz kita bersama, Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Membela Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan saya, bulan yang lalu, kita telah melakukan pembelaan hadis Nabi yang nomor 12. Membela hadis Nabi nomor 12. Pembelaan hadis ke-12 itu bulan yang lalu. Tentang apa? Tentang nikah tanpa wali. Nah, ternyata yang benar itu adalah nikah itu ya dengan wali. La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Hari ini kita akan melakukan pembelaan hadis yang nomor 13. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu punya bukunya Ustadz Abu Ubaidah. Ya. Bukunya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi itu ada di halaman 237, Bapak Ibu sekalian. Halaman 237. Tentang apa? Pembelaan hadis ke-13 ini adalah tentang keajaiban hadis lalat. Hadis yang berbicara tentang lalat jika masuk ke dalam minuman. Hadis ini tidak terlepas dari gunjingan. Tidak sedikit di antara kaum muslimin mengingkari hadis tersebut. Nah, bahkan beberapa media sosial atau sosial media telah memiliki jasa yang besar untuk propaganda tersebut. Oleh karena itu, maka tentunya kita sebagai kaum muslimin yang mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus melakukan pembelaan terhadap hadis tentang lalat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-jihadu bil hujjah wal burhan muqaddamun alal jihadi fi sabilillah bisayfi wassinan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jihad dengan argumen dan keterangan penjelasan-penjelasan itu, bantahan-bantahan, lebih dikedepankan ketimbang jihad dengan pedang dan panah.
Itu ya. Baik, salah satunya yang kita lakukan pagi hari ini membela hadis tentang lalat. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, agar materinya tertata dengan baik, saya mencoba untuk meringkas atau mensadur apa yang ada dalam bukunya Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi ini, hafizahullah ta'ala, supaya enak untuk kita bahas. Kita urut aja. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah teks hadis yang berbicara tentang lalat. Teks hadis yang berbicara tentang lalat jika jatuh di bejana. Ya. Entah bejana itu gelas atau piring, di situ maka terutama minuman ya. Maka di mana teks hadisnya? Ini nomor satu. Teks hadis yang berbicara tentang lalat yang jatuh ke dalam sebuah bejana. Baik, itu nomor satu. Nomor dua, yang akan kita bahas adalah argumen para pengkritik. Argumen para pengkritik hadis. Jadi kenapa mereka kok tidak percaya hadis tentang lalat ini? Apa perkataan mereka tentang hadis lalat ini? Nah, itu nanti kita sebutkan satu persatu. Yang ketiga, lah ini jawabannya yang nomor tiga ini. Kan mereka mengkritik. Nah, nomor tiga jawabannya. Yang nomor tiga adalah bantahan terhadap syubhat para pengingkar hadis lalat. Bantahan atau jawaban terhadap syubhat para pengingkar hadis lalat. Hadis yang berbicara lalat yang masuk ke dalam bejana yang berisi air. Terus kemudian yang nomor 4, lah ini yang terakhir, materi penutup. Yang keempat adalah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tentang lalat di atas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hadis tentang lalat ini? Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lewati satu persatu ya. Nomor satu sekarang, teks hadis tentang lalat yang masuk atau jatuh di sebuah bejana. Dalilnya Bapak Ibu, teks hadis tentang lalat ini adalah riwayat Bukhari Bapak Ibu sekalian. Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, kalau dicetakan terjemahan, ya ini betul, nomornya 1463, 1463, cetakan terjemahan. Kalau di nomor aslinya, beda nomornya. Kalau terjemahan 1463. Kalau nomor aslinya, ada 2 nomor di Sahih Bukhari. Jadi di Sahih Bukhari, hadis ini disebut 2 kali. Dalam Sahih Bukhari. Yang pertama, nomor asli ya, nomor asli. Yang pertama, nomor 3320. 3320, nomor asli. Yang sudah pernah mendownload 9 kitab hadis itu, tinggal dimasukkan nomor, lalu kemudian diklik yang Sahih Bukhari. Akan keluar hadis ini. Saya ulang, nomor 3320, nomor asli Bukhari. Yang nomor 2, redaksi kedua, adalah nomor 5782, 5782. Karena di dalam kitab Sahih Bukhari itu penomorannya sudah 7000. Sedangkan kalau dicetakan terjemahan itu cuma 2000. Jadi yang tidak tercantum di situ ya hampir 5000 hadis. Karena ini ringkasan soalnya yang cetakan terjemahan. Makanya ada yang tercantum, ada yang tidak tercantum. Ya, seperti ini. Di dalam Sahih Bukhari ada 2 redaksi hadis tentang lalat, tapi disebut dalam kitab ringkasan Sahih Bukhari cuma 1. Jadi dikurangi 1. Baik. Kita lihat sekarang bagaimana bunyi hadisnya. Kita dengarkan, saya bacakan teks hadisnya tentang lalat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Silakan Pak Agus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, itu ya. Berarti hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita dengarkan sabdanya. Idza waqa'at
idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu. Silakan. Apabila lalat masuk ke dalam minuman seseorang kamu, hendaklah ditenggelamkannya. Tuh, dicelupkan. Terus. Kemudian dibuangkan lalat itu. Nah, kita lihat. Apabila lalat itu jatuh di dalam bejana minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan lalat itu. Lalu buang lalat itu. Terus fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Silakan. Karena sesungguhnya salah satu sayap yang mengandung penyakit dan yang satu lagi mengandung obat. Karena sayap lalat itu yang satu mengandung penyakit, yang satu mengandung penawar atau obat. Baik. Bapak Ibu sekalian, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah cuman Imam Bukhari saja yang meriwayatkan hadis ini? Tidak. Tetapi ada lagi riwayat Abu Dawud, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kalau buka dalam kitab Sunan Abu Dawud, nanti bisa dicek aja ya. Abu Dawud nomornya 3844. 3844. Itu juga hadis tentang lalat. Sama. Terus selain Abu Dawud ada terakhir riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi Bukhari ada, Sahih Bukhari, dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abu Dawud ada, nomornya 3844. Dalam riwayat Ibnu Majah, dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah juga ada. Nomornya, kalau Ibnu Majah itu nomor asli ya, aslinya nomor 3505. 3505 Ibnu Majah. Kalau cetakan terjemahan, seperti yang Pak Agus punya itu, cetakan Pustaka Azam, itu kan terjemahan. Nomornya nomor 2840. 2840. Baik, sekarang kita akan bahas yang nomor 2. Jadi teks hadis sudah kami bacakan. Intinya, apabila lalat itu masuk ke dalam bejana minuman salah seorang di antara kalian, celupkan lalat itu. Sekalian tenggelamkan lalat itu. Lalu buang lalat itu, minum airnya. Kenapa? Karena salah satu sayap lalat tersebut mengandung racun. Sedangkan yang satunya mengandung penawar alias obat. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Argumen para pengkritik hadis. Ternyata hadis ini tidak terlepas dari kritikan. Apa kata mereka? Global, Bapak Ibu ya, global. Kalau mau diglobalkan, mereka mengkritik hadis ini dengan 3 kritikan. Hadis ini dikritik dengan 3 hal. Mereka mengkritik hadis ini 3 hal. 1, kritikan pertama. Mereka beranggapan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja. Sahabat yang lain tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Jadi bisa jadi ini buatannya Abu Hurairah. Abu Hurairah sedang mengada-ngada. Loh, ini kata mereka. Jadi cuma Abu Hurairah. Yang lain nggak pernah meriwayatkan hadis ini. Nah, nanti kita jawab ya. Ini kita tunjukkan para pengkritik hadis tentang lalat. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Kalau masuk ke dalam minuman, celupkan lalat itu. Buang lalatnya, minum airnya. Karena sayapnya mengandung, apa tadi? Racun. Satunya lagi mengandung obat atau penawar. Baik. Mereka mengatakan hadis ini cuma diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja. Yang lain tidak ada. Nah, baik. Nomor 2. Argumen para pengkritik. Nomor 2. Nanti kita jawab. Yang nomor 2, alasan mereka yang nomor 2 adalah mereka mengatakan bahwasanya ilmu kedokteran belum menyingkapnya. Jadi menurut medis itu nggak masuk akal itu.
Ya. Ilmu kedokteran belum pernah membuktikan atau menyingkap bahwasannya sayap lalat itu punya penawar. Ya. Menurut mereka, loh namanya aja menurut mereka, berarti pakai logika akal. Menurut mereka, yang namanya lalat itu, nah ini, yang namanya lalat itu, ya, itu kan justru sayap lalat itu mengandung yaitu bakteri, ya. Nah, seperti itu karena dia hinggap pada kotoran, ya. Kotoran apapun itu, ya. Sehingga dalam hal ini maka memiliki efek yang buruk, ya. Sehingga kalau dicelupkan maka bukan menjadi obat, akan menjadi penyakit itu. Nah, ini menurut mereka. Jadi mereka beranggapan ilmu kedokteran belum menyingkapnya. Baik, nomor tiga, alasan terakhir hadis tentang lalat ini dikritik. Yang ketiga adalah hadis ini tidak masuk akal. Hadis ini tidak masuk di akal. Hadis ini bertentangan dengan logika, akal, rasio menurut mereka. Apa nggak ada hadis yang lain selain hadis ini? Ya, masih banyak hadis lain. Kenapa membahas masalah hadis lalat? Nggak masuk akal. Masa lalat itu tempatnya dia itu hinggap di semua kotoran, lalu malah kita celupkan lalat itu kalau masuk ke minuman kita. Lalu minuman itu suruh minum. Ya, maka tentunya nggak masuk akal ini. Nah, baik, kita akan bantah satu persatu. Sekarang Bapak Ibu, materi yang nomor 3. Apa materi yang nomor 3? Bantahan terhadap syubhat para pengkritik hadis, para pengingkar hadis. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasannya tidak ada satupun syubhat yang dilontarkan oleh para penyeleweng kebenaran, para penyimpang kebenaran, melainkan ahlus sunnah sudah pasti memiliki jawaban untuk mereka. Kenapa? Karena ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Jadi, mohon maaf ya, tidaklah mereka itu membawa sesuatu yang ganjil, yang aneh-aneh, melainkan kami, kata Allah, akan datangkan kepadamu Muhammad sesuatu yang benar dan paling baik penjelasannya. Nah ini, jadi kalau mereka menolak hadis tentang lalat ini, apa tidak ada bantahannya? Ada. Dan mereka akan terperangah kalau mendengarkan bantahannya. Baik, di mana itu dalilnya yang tadi disebutkan? Bahwasanya kalau ada orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, orang-orang yang membawa sesuatu berita-berita yang ganjil, yang aneh-aneh, para penentang sunnah, Allah akan memberikan keterangan yang paling jelas, paling benar. Di mana itu dalilnya? Allah berfirman di surat Al-Furqan. Kita dengarkan surat Al-Furqan. Ya. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Surat nomor 25 Al-Furqan, ayatnya Bapak Ibu, ayat nomor 33. Al-Furqan ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, Al-Furqan 33. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Silakan. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, yang aneh, terus melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Nah, jelas sekali. Tidaklah mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zindik, orang-orang yang suka mengkritik hadis Nabi, orang-orang yang suka mencaci maki para sahabat, mereka yang suka mencaci maki
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melainkan Allah akan datangkan kepadamu Muhammad sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Nah, di antaranya ya ini, mari kita bantah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kritikan mereka yang nomor 1 tadi apa tadi katanya? Betul, hadis ini kata mereka hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja. Jadi hadis tentang lalat itu katanya cuma Abu Hurairah toh. Sahabat yang lain itu nggak pernah meriwayatkan tentang hadis tentang lalat. Nah, inilah kejahilan mereka tentang ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian. Hadis ini ternyata tidak hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya akan tunjukkan buktinya. Nggak pernah belajar hadis, ya, jahil terhadap ilmu hadis, bisanya mengkritik, ya. Baik, kita lihat ya, apa benar selain Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis tentang lalat? Ternyata benar. Di antaranya, silakan dibuka Ibnu Majahnya, Pak Agus. Jilid 3 kan? Nomornya, karena itu cetakan terjemahan, nomor 2839. 2839. Itu cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya, Bapak Ibu, nomor aslinya adalah 3504. Nomor asli. Di Ibnu Majah, nomor asli. Kalau cetakan terjemahan, berapa tadi? 2839. Nah, kita dengarkan. Silakan. Silakan, kita dengarkan. Apa betul selain Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tentang lalat? Silakan. Dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda. Dari siapa tadi? Abu Sa'id. Abu Sa'id. Abu Sa'id siapa ini yang dimaksud? Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ahadi janahaihi adz-dzubabi summun wa fil akhari shifaa'un fa idza waqa'a fit ta'ami famquluhu fihi fa innahu yuqaddimu summa wa yuakhiru shifa. Silakan. Pada salah satu sayap lalat mengandung racun, dan pada sayap yang lainnya terdapat penawar. Lalat itu ada 2 sayap. Satunya mengandung racun, satunya mengandung obat penawar. Lanjut. Jika lalat itu terjatuh di dalam makanan, maka hendaklah dicelupkan ke dalamnya. Terus. Karena ia akan mendahulukan racun dan mengakhirkan penawarnya. Racunnya akan hilang. Maka yang ada cuman obatnya, penawarnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita kan tidak pernah dengar dalam sejarah atau ilmu medis ada lalat itu yang murus-murus. Apa murus-murus itu? Diare itu nggak ada. Kalau hewan lain diare. Hewan lain diare. Lalat nggak ada diare. Karena dia itu bawa penawar. Ada obatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nggak ada lalat sakit. Kambing sakit ada. Sapi sakit ada. Lalat sakit nggak ada. Karena dia bawa penawar. Bapak Ibu sekalian. Maka celupkan sekalian lalat itu. Lalu buang lalatnya, minum airnya, atau makan makanannya. Nah, seperti itu. Berarti kalau begitu, hadis tadi itu sumbernya dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya cuman Abu Hurairah saja. Buktinya ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Terbantahkan. Terus ada lagi dalil. Ada. Ini sayang kitabnya tidak ada di sini. Tapi ditulis saja. Yang nomor dua kita buktikan. Kalau selain Abu Hurairah juga meriwayatkan. Yaitu dari dalilnya Sunan Ad-Darimi. Sahih Sunan Ad-Darimi. Sahih Sunan Ad-Darimi. Nomor asli ya. 2082. 2082. Itu kalau cetakan terjemahan, yang cetakan Pustaka Azam. Ya, saya punya 2 jilid itu. Jilid 1, jilid 2. Ad-Darimi ini.
Lupa, qadarullah nggak kebawa tadi. Ad-Darimi itu kalau dicetakan terjemahan nomornya 2039. Sama redaksinya, cuman beda nomor aja. Jadi kalau nomor asli 2082, cetakan terjemahannya 2039. Ternyata redaksinya sama, cuman hadisnya bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berarti selain Abu Hurairah radhiyallahu an, ada sahabat Nabi yang lain yang meriwayatkan hadis lalat tersebut. Siapa tadi? Anas bin Malik radhiyallahu an. Berarti pengkritik pertama terbantahkan. Lewat sudah, wis, gak bisa. Ya. Jadi mengapa mereka kok benci sama Abu Hurairah? Ya. Mereka ini termasuk orang yang membenci sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat, padahal Abu Hurairah radhiyallahu an ini pernah didoakan Nabi supaya memiliki kekuatan dalam hafalan. Nabi itu yang mendoakan itu. Ya. Nabi mendoakan. Di mana itu dalilnya, Ustaz? Nabi itu mendoakan Abu Hurairah supaya memiliki ingatan hafalan yang kuat, terutama terkait hadis-hadis Nabi. Coba dibuka Sahih Bukhari, Pak Agus. Kita ingin tahu apa benar Abu Hurairah ini punya kelebihan, didoakan oleh Nabi. Coba Sahih Bukhari nomor 85, Pak Agus. 85. Cetakan terjemahan ya, nomor 85. Kalau nomor aslinya ya 119. Nomor aslinya 119. Bukhari 119. Silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya. Saya berkata kepada Rasulullah SAW, Ini asma'u minka hadisan kathiran ansahu qala. Silakan. Ya Rasulullah, saya banyak menerima hadis dari Anda. Saya ini banyak menerima hadis dari Anda. Terus. Tetapi saya banyak lupa. Saya sering kali lupa. Kemudian. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi SAW? Singkapkanlah jubahmu. Coba ambil jubahmu, singkapkan jubahmu. Ya. Terus kemudian Nabi mengambil jubahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus kemudian. Lalu kusingkapkan jubahku. Terus. Kemudian Rasulullah SAW menyauk dengan kedua belah tangannya. Jadi jubahnya Abu Hurairah itu disauk-sauk oleh Nabi. Dengan kedua tangannya Nabi. Jubahnya Abu Hurairah. Terus setelah itu dipakai lagi jubah itu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dan beliau berkata. Apa katanya? Kumpulkanlah. Ya Allah, kumpulkan. Terus kemudian. Lalu kukumpulkan. Dan sesudah itu aku tidak pernah lupa lagi. Sesudah itu aku tidak pernah lupa lagi semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mau dicoba 100 kali ya tetap gak iso. Iya, jangan macam-macam kepingin belajar ya supaya pinter terus jubahnya disauk-sauk gitu ya. Nah itu baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kelasnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Didoakan oleh Nabi. Jadi mereka mencaci maki orang yang paling kuat ingatan hafalannya dengan hadis Nabi. Kita lihat lagi. Mereka tidak tahu bahwasannya mereka sedang tidak menghormati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Sahabat Abu Hurairah ini adalah sosok sahabat Nabi yang menyibukkan dirinya siang dan malam untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi. Ya. Beliau tidak disibukkan dengan pertanian dan perdagangan. Jadi di mana Rasul ngisi taklim, di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang lain dagang, yang lain bertani, yang lain berbisnis. Abu Hurairah enggak, terus ya ngikuti. Sehingga beliau mencatat semua hadis-hadis Nabi dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Di mana ini dalilnya? Sahih Bukhari lagi Pak Agus. Nomornya 84. Tadi kan 85. Ini nomor 84. Kita dengarkan. Nomor 84. Silakan. Nomor aslinya 118. Nomor aslinya 118. Ayo silakan. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang mengatakan Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Orang semua mengatakan Abu Hurairah
orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lanjut. Kalau tidaklah karena 2 ayat dalam Al-Quran, niscaya saya tidak akan meriwayatkan hadis. Terus silakan. Kemudian dia membaca ayat. Surat. Ya, silakan. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan keterangan dan pimpinan yang kami turunkan sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dikutuk oleh Allah dan oleh orang-orang yang turut mengutuk. Baik. Al-Baqarah. Silakan terus. Kecuali mereka yang tobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan kembali keterangan-keterangan Allah, maka tobat mereka itu akan kuterima. Aku maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. 159, 160. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, andai kata tidak ada ayat ini nggak turun, maka niscaya aku tidak akan pernah menyampaikan atau menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ada ayat ini turun, Al-Baqarah 159 dan 160, maka aku menghafalkan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk aku sampaikan kepada umat. Lanjut, teruskan. Lalu Abu Hurairah meneruskan. Nah, ini poinnya sekarang. Sesungguhnya, saudara-saudara, kita para muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka di pasar-pasar. baik, saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin, berarti sahabat Nabi yang ada di Mekah, mereka disibukkan dengan perdagangan, perniagaan di pasar-pasar. Lalu kalau Ansor, lanjut. Dan saudara-saudara kita kaum Ansor sibuk dengan urusan harta kekayaan mereka masing-masing. Nah, kalau sahabat Nabi dari kalangan Ansor, mereka disibukkan dengan harta-harta mereka. Lanjut, sedangkan tetapi saya selalu mengikuti Rasulullah kemana-mana. Terus, di samping saya dapat memenuhi kebutuhan perut saya. Terus, saya pun dapat menghadiri ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian Nabi yang mereka tidak dapat hadir di situ. Mereka sahabat yang lain nggak bisa hadir, tapi saya selalu hadir. Meskipun dalam keadaan lapar, itu arti yang benar. Meskipun lapar, sampai-sampai beliau pernah melakukan batu itu diletakkan di perutnya untuk jangan sampai ketinggalan majelisnya Rasulullah. Oh, coba. Ini menunjukkan kepada kita kegigihan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka siapa yang mencela Abu Hurairah, siapa yang tidak suka dengan Abu Hurairah, maka bisa dipastikan dia tidak akan pernah bisa belajar Islam dengan baik. Jelas. Bagaimana mungkin dia bisa belajar Islam dengan baik? Lawang semua hadis itu kita buka Bukhari dari Abu Hurairah. Kita buka Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Buka Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya. Selalu nama Abu Hurairah dari Abu Hurairah. Semuanya. Mana mungkin orang belajar Islam dengan baik? Lah kalau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sudah dihina, dikritik, dicaci maki, tidak dipercaya. Nggak mungkin belajar Islam dengan baik. Nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka benarlah yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah rahimahullah. Itu dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, halaman 48. Yang ditulis oleh Imam Al-Khattabi Al-Baghdadi rahimahullah. Dikatakan di situ bahwasanya idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Artinya, apabila engkau mendapati orang yang mencela salah satu sahabat Nabi, jangan semuanya, satu sahabat Nabi dicela, maka ketahuilah dia adalah seorang yang zindik. Siapa zindik? Munafik. Itulah ciri orang munafik, membenci sahabat Rasulullah SAW, meskipun satu orang. Ya, baik, apalagi seperti Syiah membenci semua sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Saking bencinya orang Syiah kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka kalau menunaikan haji atau umrah,
Lalu mereka akan memasuki salah satu pintu Masjidil Haram. Itu ada pintu di Masjidil Haram, itu namanya Bab Umar, Gate Umar, Gate Umar, pintu Umar. Mereka nggak mau masuk. Mereka juga nggak mau keluar dari pintu itu. Karena lihat namanya saja, mereka nggak mau masuk. Makanya kata ulama-ulama Saudi, mereka mengatakan bahwasanya semoga Allah merahmati Umar bin Khattab yang dia ditakuti oleh syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Siapa setan dari kalangan manusia? Ya orang sih. Kan setan ada berapa setan itu? 2. Ada setan dari jin, ada setan dari... Itu di mana itu keterangannya? Setan itu ada 2, setan jin, setan manusia. Ada di surat Al-An'am ayat 112. Coba dicek. Apa betul itu? Setan itu ada 2. Loh ada, manusia jadi setan itu ada. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Al-An'am 112. Al-An'am 112. Allah berfirman, Al-An'am 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Silakan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Terus, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Tuh, ada setan dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin. Loh, sebentar, tadi antum mengatakan Umar bin Khattab itu dibenci, ditakuti oleh setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Memang kalau dari kalangan jin itu takut. Iya, disebutkan dalam hadis Tirmidzi, Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi setan itu kalau berpapasan dengan Umar bin Khattab, mereka mencari jalan lain, jangan sampai ketemu Umar bin Khattab. Setan itu lo takut sama Umar. Kalau sama kita gimana? Bestie. Ya, koncoplek, ya, itu sama kita. Ini sama Umar, ketemu dong, cari jalan lain. Cari jalan lain. Ya, cari jalan lain. Rasulullah SAW ketika berada di dalam rumah, tiba-tiba datang wanita-wanita, yaitu ke rumah Rasulullah SAW. Maka kemudian kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk. Baru dengar salamnya, Assalamualaikum. Maka Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu seluruh wanita yang datang ke rumah Nabi semburat ketakutan dan sembunyi semua. Dan Nabi itu tersenyum. Umar tanya, mengapa Anda tersenyum? Mengapa Anda tersenyum, wahai Rasulullah? Wanita-wanita yang datang ke rumahku ini, mereka ketakutan dengar namamu. Maka Umar bin Khattab berkata, wahai kaum wanita, apakah engkau itu tidak segan kepada Rasulullah, tapi segan kepadaku? Ketahuilah, semestinya kau itu sungkan segan sama Rasulullah, bukan kepadaku. Kenapa kalian takut? Maka katanya wanita pada waktu itu, ini ada di riwayat Tirmidzi jilid 3, disebutkan oleh wanita-wanita tersebut, sesungguhnya engkau lebih keras daripada Rasulullah. Keras, setan aja takut. Ya, makanya benar kalau begitu, bahwasanya dulu orang-orang ahlul kitab, mereka bertekuk lutut dengan Rasulullah dan para sahabat. Mereka kalau lewat, kalung salib mereka tutupi, nggak berani nunjukkan kalung salib. Ya. Orang-orang Yahudi takut dengan Rasulullah dan para sahabat. Tapi sekarang mereka membabi buta, ya, bahkan memerangi kaum muslimin. Ya, kenapa? Ingin tahu alasannya kenapa? Kenapa mereka berani membantai saudara kita di Gaza? Kenapa? Ingin tahu alasannya? Alasannya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Satu. Apa itu? Salah satu sih. Bukan satu-satunya, salah satu. Yang paling terutama, paling tinggi adalah alasannya karena kaum muslimin bergelimang dengan kesyirikan. Syirik. Ya.
Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, kenapa Ustadz dulu Rasulullah dan para sahabat itu ditakuti oleh orang Yahudi dan Nasrani? Mereka kalau jalan, mereka ngambil jalan yang paling pinggir. Nggak mungkin paling tengah. Apalagi Rasul dan para sahabat lewat. Ketakutan mereka. Padahal Nabi tidak mengganggu mereka. Bahkan Nabi pun bertransaksi dengan mereka. Nabi menggadaikan baju besi Nabi kepada mereka, digadaikan. Makanya tidak boleh kita dikit-dikit memboikot produk. Boikot produk McD, KFC diboikot, ya. Terus Danone diboikot. Nggak boleh. Boikot itu ada aturan main. Kalau ulil amri kita memboikot dan kita diperintah oleh ulil amri, maka kita boikot. Selama tidak ada perintah dari ulil amri untuk memboikot produk itu, nggak boleh kita. Ya, gara-gara Gaza terus nggak boleh, yaitu kita berjual beli atau membeli sesuatu produk mereka. Nggak boleh ini. Ada aturan mainnya ini. Masalah boikot itu nggak boleh. Yaitu aturan itu dibuat oleh ormas tertentu, partai tertentu, mazhab tertentu. Tapi atas dasar pemerintah, ulil amri. Dan saya tidak pernah mendengar ulil amri kita mengumumkan, mulai sekarang, maka kita boikot produk Yahudi, produk Amerika. Dalam hal ini McD, KFC. Nggak ada. Ada yang kayak gitu. Saya kok nggak baca, nggak pernah. Kok nggak sekalian F16-nya sekali. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu juga produk mereka kan? Lah iya. Ini menunjukkan tidak boleh gegabah. Kembali ke materi kita tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini alasannya adalah kenapa mereka kok takut sama Nabi dan para sahabat. Karena Nabi dan para sahabat berada di atas akidah yang kokoh. Tauhid mereka ibarat bangunan yang kokoh, tidak goyah. Sehingga Allah tanamkan ketakutan itu di hati orang-orang kafir. Sekarang kebalik keadaannya. Kaum muslimin bergelimang dengan kesirikan. Mulai dari khurafatnya, tahayulnya, tatoyurnya, tiwalahnya, menggantungkan benda. Misalnya, menggantungkan diri kepada benda. Suka pakai gelang kesehatan, kalung kesehatan, ini syirik semua. Belum pesugihannya, belum perdukunannya, belum ngalap berkahnya ke tempat-tempat yang dikeramatkan, belum tawasulnya kepada orang-orang soleh yang telah mati, para wali dan seterusnya. Sehingga orang dibalik keadaannya, Allah tanamkan di hati kaum muslimin ketakutan, dan Allah tanamkan keberanian di hati orang kafir. Enak mereka membantai. Makanya kembali kepada tauhid. Ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, bagaimana mungkin Islam akan menang kalau kita masih bergelimang kesirikan? Contoh. Ini real. Kemarin hari Ahad. Hari Ahad kemarin saya ada kajian di daerah Citraland. Siang. Acaranya jam 10. Saya nyampe ke tempat acara ba'da zuhur. Karena saya kena macet di Gunung Sari sampai mau menuju ke lampu merah ke UNESA. Ternyata di situ ada sedekah bumi. Ritual sedekah bumi depan perumahan Royal Resident. Itu full, itu sudah. Sedekah bumi. Saya lihat kaca, bahkan istri saya sempat yaitu menvideo. Ya, karena dikirimkan ke yang punya hajat supaya mereka tahu kalau kita kejebak macet 1 jam lebih di situ. Karena ini alasannya. Ternyata apa yang dilakukan oleh mereka? Ini loh, pawe ogo-ogo. Jadi yang kayak orang Bali. Jadi yang patung gede-gede itu dikosong. Waduh, dengan raut wajah patung itu seperti syaitan ya, kayak gitu. Setan aja enggak. Ini mungkin marah kalau lihat wajahnya kayak begini ya. Apa ya bener setan model kayak gini. Ya, seperti itu. Belum lagi perempuan nari-nari, joget-joget di tengah jalan, tidak ada malunya. Sampai kata istri saya, iku bojone sopo, anak itu sopo. Lah kok dilihat orang banyak dengan pakaian ketat. Loh Ustadz lihat, dia pas lewat saya. Saya menabrak. Ya apa tuh saya sama istri. Ya. Bapak Ibu sekalian, nggak bener yang kayak gini syirik. Itu kalau kita katakan kepada mereka. Wah, ya rame. Ya. Seperti itu, ini adab kami, budaya kami. Loh, Islam datang itu untuk menfilter budaya, bukan budaya untuk menfilter Islam.
Ya, buktinya dulu di zaman Nabi, orang sebelum Nabi diutus ya, sebelum Nabi diutus, orang tawaf itu telanjang laki perempuan. Itu ada di surat Al-Anfal itu. Mereka telanjang sambil menepukkan tangan, sambil bersiul. Sahih Bukhari juga disebutkan, mereka bertelanjang. Maka ketika Nabi diutus oleh Allah, maka dirubah sama Nabi. Sekarang ketika tawaf harus menutup aurat, tidak boleh bertelanjang seperti itu, dan tidak boleh bersiul, tidak boleh bertepuk tangan dan seterusnya. Berarti munculnya Islam itu hadir untuk menfilter budaya. Lah kita tidak, kalau jelaskan ini langsung tudingannya Wahabi. Ya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini memang beratnya itu di sini. Memang kita menghadapi masyarakat yang mereka mencintai warisan leluhur, adat istiadat, nenek moyang, yang padahal hal tersebut menyimpang dari syariat Islam. Ya, baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjutkan bantahan yang nomor 2. Oh, ayatnya belum saya tunjukkan. Dalil yang tadi saya sampaikan. Kenapa orang kafir dulu di zaman Nabi itu kok takut? Ya, takut karena Nabi dan para sahabat itu mentauhidkan Allah. Itu di mana itu ayatnya? Coba dibuka, mari kita intip dulu ayatnya supaya kita tahu itu dasarnya. Ali Imran ayat 151. Ali Imran 151. Ali Imran 151. Ali Imran 151. Allah berfirman, سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Nah, silakan. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Tuh, terus. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Coba lihat kalimatnya Bapak Ibu. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang kafir. Kenapa? Karena mereka melakukan syirik, menyekutukan Allah. Lah sekarang kondisinya kebalik. Justru kaum muslimin malah menyekutukan Allah. Maka Allah masukkan rasa takut kepada kaum muslimin dan rasa berani, yaitu kepada orang-orang kafir. Ya sekarang ini keadaannya. Ya. Bahkan saya tadi dikirimi di IG itu oleh seorang ikhwan kita, yaitu apa ini istilahnya tausiah resmi. Iya. Tentang apa yang terjadi di Palestina dan seterusnya. Jadi saya tidak terlalu memperpanjang ini. Intinya masih bergelimang dengan yang namanya syirik. Masih ada, yaitu mereka menyimpan, yaitu tulisan-tulisan, ya, yang mereka jadikan sebagai jimat, ya. Yang tulisan itu adalah berisi tentang bahwasannya Husain, ya ini ya, Husain, ya, mereka mengagungkan Husain. Berarti Syiah, Ustaz. Ya sudah, tidak usah dibahas panjang ya, tidak usah dibahas panjang ya. Yang jelas kami mencintai Palestina, kami mencintai Gaza, tapi kami tidak mencintai Hamas. Kami membenci Hamas. Selesai itu aja. Kami cinta sama Palestina, kami cinta sama Gaza, karena mereka saudara kita, dan kami membenci Hamas. Baik, intinya begitulah. Baik, kita nggak usah tahu-tahu. Nomor dua. Ya, nomor 2. Nanti ada yang terluka. Yang kedua, kritikan nomor 2 adalah mereka mengatakan hadis tentang lalat ini bahwa ilmu kedokteran belum menyingkapnya, belum mengungkap. Ternyata salah anggapan mereka. Ternyata salah. Ternyata kami nukil di dalam beberapa media, Bapak Ibu sekalian. Nanti kan kalau materi ini tuntas, PDF-nya saya kirim ke Pak Agus. Seperti biasanya. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di situ. Bahkan para dokter profesor kafir pun mengakui. Bahkan tidak sedikit di antara mereka masuk Islam gara-gara hadis lalat. Betul-betul terbukti. Salah satu sayap lalat itu mengandung penawar. Memang betul ada bakteri yang dia bawa,
itu. Tetapi dalam hal ini ada penyakit yang dia bawa, tapi dia punya penawarnya, dan itu terbukti. Ini banyak ini tokoh-tokohnya. Saya kalau nyebut khawatir salah kalau nyebut ini namanya. Toh ini bukan sahabat Nabi, keliru ya, enggak apa-apa ya. Ya. Ivena Clares tahu, sopo ya. Ini bakterinya Bacillus circulans dan actinomyces. Waduh. Iki opo ini enggak tahu ya kita ya. Intinya mereka mengakui bahwasanya yang Nabi sebutkan itu ternyata benar dan mereka masuk Islam. Tidak sedikit mereka masuk Islam. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 3. Lah ini yang agak panjang. Yang nomor 3, pengkritik hadis tentang lalat. Kita bantah yang nomor 3. Mereka mengatakan hadis tentang lalat itu tidak masuk akal, tidak sesuai logika. Ya, tidak sesuai rasio kita. Baik, sekarang kita jawab. Apa jawabnya? Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bukti-bukti bahwasannya akal itu, saya ulang, bukti-bukti bahwasannya akal itu untuk memahami wahyu, bukan untuk menghakimi. Saya akan tunjukkan bukti kepada Bapak Ibu. Beragama itu nggak boleh pakai akal. Intinya gitulah. Orang beragama itu jangan mengedepankan logika. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sampai ada dalil yang dalil itu familiar ya di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal dalil itu adalah dhaif, Bapak Ibu sekalian. Ada dalil yang mengatakan ad-dinu akal. Agama itu adalah akal. Loh, nggak ada ini. Ya, dalil seperti ini. Agama itu bukan akal. Agama itu bukan hasil produk rasio, logika, bukan. Saya akan tunjukkan buktinya. Saya akan berikan kepada panjenengan 6 bukti. 6 bukti bahwasanya agama itu bukan akal. Belajar agama itu tidak boleh pakai akal. Tetapi pendekatannya harus dengan pendekatan iman. Sami'na. Jadi, meskipun menyelisihi akal kita, maka kita harus melakukan pendekatannya dengan iman. Sami'na wa ata'na. Tinggalkan akal. Lah terus apa fungsinya akal itu Allah berikan kepada kita? Nanti tak jawab. Sekarang saya tunjukkan bukti-bukti akal itu Allah berikan kepada kita untuk memahami wahyu ilahi, bukan untuk menghakimi. Bukti agama itu bukan akal. Gak boleh belajar agama dengan akal. Bukti pertama. 1. Bukti yang pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, penghulu dari semua para rasul. Saya ulang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, penghulu dari semua para rasul, paling utama di antara rasul ulul azmi, paling utama di antara rasul ulul azmi. Ulul azmi itu ada berapa nabi? 5. Siapa saja 5 itu? Urut dari atas. Nabi Nuh alaihissalam, terus Ibrahim alaihissalam, terus kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Rasul paling utama dari 4 yang lain. Paling utama di antara Rasul ulul azmi. Baik, saya ulang kalimat dari awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia, penghulu dari semua para rasul, paling utama di antara rasul ulul azmi, yang kita jadikan sebagai suri tauladan. Nah, baru belakangnya ini mendapatkan ancaman dari Allah. Rasul kita itu mendapatkan ancaman dari Allah. Rasulullah orang yang paling mulia, penghulu dari seluruh para rasul, paling utama di antara ulul azmi, yang kita jadikan suri tauladan,
mendapatkan ancaman dari Allah dengan ancaman yang keras. Mendapatkan ancaman dari Allah dengan ancaman yang keras. Apabila beliau memakai logika, Nabi aja diancam, nggak boleh pakai akal, nggak boleh pakai logika. Memang ada itu ancamannya, ada. Saya tunjukkan ayatnya. Allah memberikan ancaman keras kepada Rasul, nggak boleh pakai akal, logika, rasio. Bicara agama ini, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Akal tinggalkan. Meskipun menyelisih akal kita, sulit dijangkau oleh rasio. Surga, neraka, azab kubur, nikmat kubur, telaga Al-Kausar, sirat, mizan, ya, semuanya ini tentang akhirat, alam-alam gaib, ya. Maka wajib kita imani, jangan ditolak. Jadi Allah memberikan ancaman keras kepada Rasulullah SAW agar tidak menggunakan apa tadi? Logika atau akal. Mana ancamannya? Ancamannya ada di surat nomor 69. Surat 69. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Surat 69. Al-Haqqah. Ayatnya 44. Sampai 47. 44 sampai 47. Al-Haqqah surat 69 ayat 44 sampai 47. Ayat 44 sampai 47. Walau taqawwala 'alaina darbal aqawin 45. la'akhadna minhu bil yamin 46. thumma laqata'na minhu al-watin Terakhir. fama minkum min ahadin 'anhu hajizin. Silakan. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Duh. Andai kata Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam memakai logika, mengada-ada, ya, menurut kami. Nah, itu. Makanya nggak boleh ustadz beropini. Jadi kalau dia mengatakan, kalau menurut saya, beropini berarti menurut saya itu. Ya. Andai kata Muhammad itu mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, apa ancamannya? Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Niscaya tangan kanan Nabi akan dipegang oleh Allah. Terus, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. akan kami potong urat tali jantungnya. Terakhir, Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat tadi itu. Duh, gak ada yang bisa menghalangi. Nabi aja diancam. Apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Maka bicara agama, jangan menurut saya. Jangan. Jangan menurut saya. Sebab ada orang itu anti dalil. Ada nggak anti dalil? Kalau dikasih dalil, ya seperti itu, maka nggak mau. Ya, ini nggak usah dalil-dalilan. Pokoknya yang penting apa jari yai. Turut ono. Nah, seperti itu. Ya, itu ya. Ada ya. Seperti itu. Apa katanya Ustaz? Apa katanya Kiai? Ya. Ya, jadi nggak mau anti dalil. Jangankan kita, Bapak Ibu, mohon maaf, yang Muslim, kita orang beriman. Jangankan kita orang beriman, maaf ya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam itu juga meminta dalil kepada orang-orang kafir. Nabi itu minta karena orang kafir berkata, orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan tidak akan yang bisa masuk surga, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali kami orang-orang Nasrani. Lalu Allah berfirman kepada Nabi kita, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakan, mana dalilmu, mana buktimu yang mengatakan Yahudi itu masuk surga, Nasrani itu masuk surga? Mana dalilnya? Buktinya mana? Itu ada Ustaz dalil yang mengatakan demikian. Rasul diminta oleh Allah untuk meminta dalil kepada orang-orang kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ada. Allah berfirman surat Al-Baqarah. Surat nomor 2 Al-Baqarah. Ayatnya cantik. Cantik ini. Ayatnya
111. Ya, kayak nomor HP saya itu ya. 111 ya, 111. Kita dengarkan Allah berfirman. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Lihat, silakan pelan-pelan Pak Agus, silakan. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, Apa kata Yahudi dan Nasrani? sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Enak teman. Nah, itu. Wong teknisi mateni nabi, yang ngeracun nabi itu Yahudi. Kok masuk surga? Ya, seperti itu. Terus lanjut, itu Demikianlah itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. baik. Apa perintah Allah kepada nabi kita? Katakanlah, Katakan Muhammad kepada mereka Yahudi dan Nasrani. Silakan. tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Mana dalilmu? Loh, ini lah kok ada orang sekarang anti dalil, ya. Baik, saya tunjukkan lagi dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak boleh atau tidak mungkin menyampaikan agama ini dengan akal. Nggak mungkin. Makanya nggak boleh pakai logika. Dalilnya agak panjang ini. Diperhatikan aja Bapak Ibu. Yang punya kitabnya nanti bisa dilihat ya. Yang punya kitabnya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu sekalian. Tafsir Ibnu Katsir jilid 5. Juz yang kelima jilid 5. Halaman 230. Ustadz jilid 5 itu bahas surat apa? Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Nanti yang punya tafsir Ibnu Katsir, cari surat Al-Kahfi, lanjut baca isi tafsirnya. Atau boleh deh Google, boleh. Mbak Google. Ditulis saja. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kahfi. Muncul cerita yang akan saya sampaikan ini. Apa itu? Begini Bapak Ibu. Bersumber dari riwayat, perhatikan baik-baik. Bersumber dari riwayat Muhammad bin Ishaq. Yang bersumber dari Ibnu Abbas. Loh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi itu ketika turun ada kronologisnya. Ada asbabun nuzulnya. Lah begini ceritanya. Ceritanya begini, perhatikan. Di sini nanti Bapak Ibu akan dapatkan keterangan berarti Rasul itu tidak beropini. Rasul itu tidak mungkin main logika. Kita dengarkan. Kaum kafir Quraisy pernah mengutus 2 orang. Kafir Quraisy mengutus 2 orang. Dua-duanya kafir juga ini. 2 orang ini. Yang satu namanya An-Nadhr bin Al-Haris. Yang kedua Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Satunya An-Nadhr bin Al-Haris, satunya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Orang kafir ini. Diutus untuk menemui pendeta Yahudi yang ada di kota Madinah. Nemui orang Yahudi. Di Madinah waktu itu Yahudi banyak. Terus, menanyakan tentang apa? Tentang perihal orang yang ngaku Nabi di kota Mekah. Jadi orang kafir Quraisy ini sepakat. Gimana ini? Ini yang paling tahu tentang masalah kitab orang Yahudi. Akhirnya mereka mengutus 2 orang ini. Coba sih kamu tanyakan sama pendeta di sana di Madinah, pendeta Yahudi itu. Apa betul ada nabi terakhir yang namanya Muhammad yang sekarang ini ada di kota kami, yaitu Mekah? Tolong tanyakan. Nah, baik. Pergilah mereka ke kota Madinah. Langsung menemui pendeta Yahudi. Dasar Yahudi. Kurang ajar Yahudi. Nemen kurang ajarnya. Kita lihat. Ya, jadi kita lihat. Mereka mengatakan karena mereka ini orang yang paling punya ilmu, pengetahuan tentang Nabi. Sedangkan kita nggak punya. Mereka punya Taurat. Seperti itu. Akhirnya 2 orang ini singkat cerita ketemu dengan orang-orang Yahudi. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kalian diberi Taurat. Kalian ini termasuk ahlu Taurat, pemilik kitab Taurat. Kami datang kepada Anda untuk menanyakan perihal orang yang mengaku Nabi di kota kami, yaitu kota Mekah. Maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka pendeta Yahudi ini berkata, kurang ajar memang.
Apa katanya? Tanyakan kepada orang yang ngaku nabi di kotamu itu, maksudnya nabi kita, tanyakan 3 hal. Kalau dia bisa menjawab, maka sesungguhnya dia seorang nabi. Ikuti agamanya. Namun kalau tidak bisa jawab, maka sesungguhnya dia adalah pendusta, tinggalkan dia. Berarti kalau gitu Ustadz, orang Yahudi itu sudah tahu kunci jawabannya. Ya. Makanya jangan kaget, dalam Al-Quran dikatakan orang Yahudi itu mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kayak bapak kenal sama anaknya. Tahu. Yang paling benar itu ajarannya Rasul. Tahu. Bahkan Bapak Ibu kalau ingin tahu tentang masalah kiblat, kiblat kita kan Ka'bah. Masjidil Haram, Ka'bah. Maka orang Yahudi mengatakan yang paling benar itu kiblat itu menghadap ke Ka'bah. Tapi karena dengkinya mereka, maka mereka memusuhi kaum muslim. Mereka tahu kebenaran. Baik, kita lanjutkan. Apa yang hendak ditanyakan itu? 1. Tanyakan kepada orang yang ngaku nabi di kotamu itu, tanyakan tentang beberapa pemuda yang pergi pada masa-masa yang pertama dan mereka tidur di dalam gua ratusan tahun. Tanyakan kepada dia, siapa pemuda itu? Berarti roh jawabannya sebenarnya. Yang dimaksud ini Ashabul Kahfi. Kan tidur 309 tahun. Tuh, Yahudi. Di Taurat itu sudah ada, di Taurat ini. Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanyakan kepada dia, tanyakan, siapakah orang yang telah melakukan berkeliling dunia hingga ke belahan timur dan barat bumi ini? Siapa? Maksudnya itu Zulkarnain. Lu berarti dia tahu ada di Taurat. Tanya, ini niatnya ngetes ini. Yang ketiga, tolong tanyakan sama dia, apa itu ruh? Ruh itu apa? Bentuknya kayak apa? Akhirnya 2 orang utusan kafir Quraisy ini bawa oleh-oleh 3 pertanyaan. Sampai di kota Mekah, singkat cerita, dikumpulkan seluruh penduduk Mekah. Oh, niatnya seperti ini. Ya, dikumpulkan seluruh penduduk Mekah, lalu kemudian mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, jawab 3 pertanyaan ini. Kalau kau bisa menjawab, maka kami akan mengikuti ajaranmu. Kami akan tinggalkan apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang kau sembah." Baik, apa yang kalian hendak tanyakan? 1, ditanyakan satu persatu. Siapa pemuda yang tidur dalam gua dalam waktu yang cukup lama, ratusan tahun? Siapa orang yang melakukan perjalanan jauh keliling bumi hingga menembus ke belahan bumi timur dan barat? Apa itu roh dan bagaimana roh itu? Bentuknya kayak apa? Maka Bapak Ibu tahu, Nabi menjawab, akan aku jawab besok. Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Coba. Nabi tidak ucapkan insya Allah. Tapi lihat dari sini ada dalil ini. Bisa kita simpulkan. Nabi tidak langsung menjawab dengan opini. Nabi menunggu berita dari langit. Buktinya Nabi menjanjikan besok tak jawab. Berarti Nabi nggak pakai logika, nggak pakai rasio, nggak pakai akal. Nunggu berita dari langit. Namun sayang waktu itu Nabi qadarullah nggak menyebut insya Allah. Ini kalimat istisna. Istisna itu insya Allah. Kalau istighfar astagfirullah. Kalau istirja apa istirja? Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau istisna insya Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi selama 15 hari tidak turun wahyu. Malaikat Jibril pun tidak datang. Sehingga hal ini yang menyebabkan tersebar luas berita jahat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sedih dan terpukul dengan ucapan penduduk Mekah yang mengatakan, ngaku nabi tapi pendusta. Janji besok ngasih jawaban, sampai sekian hari gak ada jawaban. Pendusta, pembohong, penyair gila. Nabi sedih. Tidak lama kemudian malaikat Jibril turun.
lalu memberikan wahyu firman Allah Ta'ala surat Al-Kahfi, yang di dalam surat itu isinya satu. Salah satunya sindiran, teguran Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ditegur apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tegurannya ada dua dalam surat Al-Kahfi. Allah negur Nabi kita itu dua. Satu, coba dibuka Al-Kahfi, dibuka Al-Kahfinya, tegurannya. Makanya kalau baca surat Al-Kahfi, supaya tahu kita, oh itu teguran Allah untuk Rasulullah. Teguran yang pertama ayatnya ayat 6. Teguran yang pertama ayatnya ayat 6. Ya. Teguran yang kedua ayatnya ayat surat Al-Kahfi ayatnya sebentar. Tentang insya Allah. Apa itu? Surat Al-Kahfi ayat berapa? Al-Kahfi ayat berapa satunya itu? Sebentar. Janganlah engkau mengatakan aku akan melakukan itu besok. Ayat berapa? Ada yang sudah ketemu? Bisa dibantu? Al-Kahfi? Hah? 20-an? 22 ya, coba 22. 24. Oh iya, betul. Ya. Baik. Ayatnya ayat yang ke 23 dan 24. Sekarang kita lihat dulu ayat 6. Teguran Allah yang pertama untuk Nabi kita. Surat Al-Kahfi ini di dalamnya isinya dua teguran dari Allah untuk Nabi kita. Yang pertama ayat 6. Kita dengarkan ayat 6. Allah Ta'ala berfirman. Al-Kahfi ayat 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Baik, silakan. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu dengan bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Baik, jadi seakan-akan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat ini, barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Maksudnya, gak usah sedih. Gak usah sedih, ditinggalkan kaummu, gak usah sedih. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Meskipun mereka mengolok-olok engkau, tidak beriman dengan apa yaitu yang ada dalam Al-Quran, gak usah sedih. Nah itu, karena Nabi terpukul, sedih karena diolok-olok, dituduh sebagai pendusta, pembohong janji, tapi tidak ditepati. Oh itu. Sekarang kita lihat teguran yang nomor 2. Nah ini, teguran yang nomor 2, silakan Al-Kahfi ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Allah berfirman, Al-Kahfi 23 24. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي أَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. Silakan. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Nah, terus. Kecuali dengan menyebut insya Allah. No, insya Allah. Lanjut. Dan ingatlah kepada Rabbmu. Jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, orang sealim Nabi, orang sesoleh seperti Nabi, ternyata hajatnya tidak dipenuhi oleh Allah lantaran tidak menyandarkan kepada Allah. Lihat,
Nabi kurang soleh apa? Wong kita jadikan teladan, suri teladan. Nabi ini sang pemberi contoh terbaik. Manusia termulia di jagat alam raya ini. Ternyata hajatnya tidak dikabulkan karena ketika berjanji tidak disandarkan kepada Allah. Jadi mestinya insya Allah. Jangankan Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman itu pernah punya nadar janji. Aku akan menjimak mengumpuli 70 orang istriku malam ini. Dan tiap orang itu wanita itu istriku akan hamil melahirkan bayi laki-laki yang pergi berperang untuk berjihad anak itu. Tetapi malaikat mengingatkan, ucapkanlah insya Allah. Apa yang terjadi? Ternyata betul, malamnya betul, yaitu dijima oleh Nabi Sulaiman 70 orang istrinya. Ternyata tidak ada satupun yang hamil kecuali satu wanita. Yang hamil itu pun tidak sempurna bayi tersebut. Kata Rasulullah, andai kata waktu itu Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam mengucapkan insya Allah, maka yang dihajatkannya akan dikabulkan oleh Allah. Oh. Lu berarti istrinya Nabi Sulaiman itu banyak-banyak. Ya, banyak. Ada berapa? 70. Ada riwayat yang mengatakan 100. Ada riwayat mengatakan 60. Intinya banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini. Jadi para nabi-nabi terdahulu itu istrinya lebih dari 1. Kita lanjutkan. Kenapa? Mulai kenapa? Ya. Kita lihat. Kita lanjut, Bu ya. Ya. Maka dalam hal ini turun surat Al-Kahfi. Bapak Ibu, terus jawabannya ada. Jawaban atas pertanyaan pendeta Yahudi itu yang dibawa oleh 2 orang kafir Quraisy itu ada di surat Al-Kahfi. Jadi kalau jawaban yang pertama itu tentang Ashabul Kahfi, itu ada di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Silakan dicek sendiri nanti, dibaca sendiri. Tentang Ashabul Kahfi. Sedangkan yang kedua, pertanyaan yang kedua, itu ada di surat Al-Kahfi juga. Itu surat Al-Kahfi tentang Zulkarnain. Itu ada di ayat 83 sampai 101. Betul ya? 83 sampai 101 tentang Zulkarnain. Sedangkan jawaban atas pertanyaan yang nomor 3, pertanyaan nomor 3 ini, itu ternyata tidak ada di surat Al-Kahfi, tapi ada di surat lain tentang roh. Apa itu roh? Bentuknya roh. Ada di surat yang lain, yaitu surat Al-Isra. Surat nomor berapa? 17. Ayat berapa? 85. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini menunjukkan bukti kepada kita, Bapak Ibu, bahwasanya Nabi itu tidak beropini. Semua yang Nabi ucapkan menunggu berita wahyu dari langit. Sekarang saya tunjukkan bukti nomor 2. Yang kedua, bahwasanya agama ini bukan akal. Agama ini bukan produk logika. Nomor 2 ini. Betul ya, nomor 2 ya? Ya. Saya janji ada berapa tadi? 6. Ada 6 kan? Saya janji ada 6. 6 bukti bahwasannya agama ini bukan produk akal, bukan produk logika. Yang nomor 2, Rasulullah SAW melarang para sahabat-sahabatnya beribadah dengan rasio atau akal atau logika. Dilarang. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya beribadah dengan rasio atau logika atau pakai akal. Dilarang. Loh, dalilnya di mana? Dalilnya ada di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Coba dibuka, Pak Agus. Sahih Muslim. Nomornya 1320. Muslim 1320. Ini cetakan terjemahan. Nomor cetakan terjemahan. 1320. Ya, silakan Pak Agus. Kita dengarkan ini. Dari mana itu hadis itu? Dari Anas radhiyallahu anhu. Betul ya? Ya, silakan Pak Agus.
1320. Ayo dibaca. Dari Anas radhiyallahu ia berkata, Iya. beberapa orang sahabat dari Nabi SAW bertanya kepada para istri beliau tentang amal ibadah beliau ketika sedang bersunyi diri. Tuh, terus lanjut. Setelah mendapat jawaban, maka di antara para sahabat itu ada yang berkata, Nah, ini perhatikan baik-baik. 1320 Sahih Muslim. Perhatikan. Ada di antara para sahabat Nabi menemui istri Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi kalau di rumah. Ibadahnya Nabi kalau sendiri ada di rumah. Terus apa jawabannya? Ternyata jawabannya istri Rasulullah SAW dijawab, Nabi itu terkadang puasa, terkadang tidak. Nabi, maksudnya kadang puasa sunnah, kadang tidak. Nabi itu kadang tahajud, terkadang tidak sholat malam. Nabi itu juga menikah dan juga punya keturunan. Nabi itu ternyata orang-orang yang tanya sama istri Nabi itu, mereka berkata apa? Silakan Pak Agus, silakan. Setelah mendapat jawaban, maka di antara para sahabat itu ada yang berkata, Apa katanya? aku tidak akan pernah menikah. Mulai sekarang aku tidak akan nikah. Seakan-akan mereka berkata demikian. Nah ini pakai akal ini. Pakai akal. Seakan-akan mereka berkata, iya kalau Rasul kan dijamin masuk surga. Jelas tempatnya di surga. Lah sedangkan kita tidak ada jaminan masuk surga. Makanya aku tidak akan pernah menikah. Karena orang itu kalau menikah akan disibukkan waktunya dengan istri, dengan anak. Sehingga tidak bisa ibadah itu dengan khusyuk. Makanya aku tidak akan nikah. Pakai akal, pakai logika. Istilahnya diramesi karepe dhewe. Diramesi, ya. Terus nomor 2, Pak Agus, katanya apa? Sebagian lagi berkata, Iya. aku tidak akan makan daging. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah, yaitu makan. Artinya aku terus puasa. Maksudnya begitu. Aku terus puasa. Kalau Rasul iyalah kadang puasa, kadang tidak. Karena dijamin masuk surga. Lawa, misalnya kalau bahasa keledek, awa-awa ini. Bahasa keledek. Kalau kita ini kan tidak ada jaminan masuk surga. Maka saya akan puasa terus, tiap hari puasa. Coba pakai akal kan. Terus nomor 3. Yang lain pun berkata pula, Iya. aku tidak akan tidur di atas kasur. Maksudnya, mulai saat ini aku tidak akan pernah tidur kalau malam. Terus sholat tahajud terus. Karena dia tidak puas mendengar jawaban, Rasul itu kadang tahajud, kadang tidak. Menurut mereka, Rasul wajar. Manusia yang sudah diampuni dosanya, pasti masuk surga. Sedangkan kita, maka kita ini makhluk pendosa. Tidak ada jaminan masuk surga. Maka mulai malam ini aku tidak akan pernah tidur. Terus sholat terus. Itu Nabi dengar marah, Pak Nabi. Marah. Sama Nabi dikoreksi. Beragama itu jangan pakai diramesi. Beragama itu jangan pakai akal, kata Nabi. Ya seakan-akan begitu ya. Lihat apa kata Nabi SAW. Silakan. Ayo. Mendengar ucapan-ucapan para sahabat itu, Nah, maka Nabi SAW serta-merta memuji dan menyanjung Allah SWT. terus Lalu beliau pun bersabda, apa kata Nabi? bagaimanalah cara berpikir mereka? Gimana akal mereka ini? Cara berpikir. Loh, beragama itu nggak boleh pakai pikiran. Diramesi sakar dewi. Nggak boleh. Terus apa kata Nabi? Sehingga mereka berkata begini dan begitu. Ada yang bilang nggak mau tidur. Ada yang bilang nggak mau nikah. Ada yang bilang puasa tiap hari terus. Gimana cara berpikirnya? Teruskan. Padahal aku sendiri sholat. Aku sendiri sholat. Sholat malam. Terus Tidur. Puasa. Terus Berbuka. Terus Dan bahkan aku pun menikah. aku pun juga menikah. Kadang sholat, kadang aku tidur. Kadang aku berpuasa, kadang tidak puasa. Aku juga punya keturunan. Aku menikah. Maka Nabi menvonis. Apa kalimatnya? فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Silakan. Barang siapa yang benci kepada cara hidup sunnahku, maka dia tidak pernah masuk ke golonganku. Siapa yang membenci cara hidupku ini, maka dia bukan umatku. Itu. Ya, makanya menikah, Pak. Ya. Ini yang belum menikah maksud saya. Ya, menikah. Itu sunnah. Puasa. Ya, kadang puasa. Kalau sesuai kemampuan kita. Ustadz tidak bisa puasa Daud Senin Kamis. Nggak bisa Senin Kamis, Ustadz. Ayamul Bid. Sebulan 3 hari. Coba seperti itu. Ya, nggak bisa puasa sunnah. Yang lain. Amalan apa yang panjenengan mampu?
Enak kok Islam ini, perintahnya disesuaikan dengan kemampuan. Kita lanjutkan sekarang. Kata para alim ulama begini. Katanya ulama, ya. Kata ulama, jika masalah sholat loh ini, masalah sholat, masalah puasa, ini kan ibadah. Sholat itu ibadah tidak? Puasa itu ibadah tidak? Itu saja dilarang oleh Nabi karena melampaui batas. Sholat terus, puasa terus, ya. Terus kemudian tidak mau nikah, padahal nikah itu ibadah. Itu saja Nabi melarang karena mereka melampaui batas. Maka bagaimana dengan ibadah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya? Saya tanya, sholat tahajud itu ada tuntunannya enggak? Puasa sunnah Senin Kamis, Ayamul Bid, itu ada tuntunannya tidak? Puasa Daud ada tuntunannya enggak? Menikah itu ada tuntunannya enggak? Yang ada tuntunannya saja, itu sama Nabi dilarang. Kenapa? Karena mereka melampaui batas. Melampaui batas. Lalu bagaimana ibadah yang sudah jelas-jelas tidak ada tuntunannya? Contohnya, melakukan peringatan maulid Nabi. Isra Mi'raj, nuzulul Quran, baca surat Yasin tiap ada acara kematian, dan lain-lain. Yang jelas ada ibadah, ada tuntunannya jadi larang. Apalagi yang kayak gini tidak ada tuntunannya. Ada Nabi ngadakan maulid? Ada. Ada Nabi mentahlili Khadijah? Ada. Ya, maka tentu ini paling dilarang. Dilarang pol. Oh, sudah ya. Mantap ya. Nah, yang jelas ada tuntunannya jadi larang karena melampaui batas. Apalagi ini tidak ada tuntunannya ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi kayak tadi sedekah bumi tadi yang saya ceritakan, tambah babar bisa tidak ada tuntunannya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Bukti nomor 3. Ya, bukti nomor 3. Bukti nomor 3. Nah, bukti nomor 3, para sahabat Nabi melarang keras beribadah dengan logika. Para sahabat, bukan Rasulullah ini, para sahabat Nabi melarang keras beribadah dengan logika atau akal. Logika atau akal. Baik. Dalilnya, ini karena Pak Agus dalilnya ini kitab yang disiapkan, ini beda. Kitabnya dalilnya adalah Silsilah Hadis Shahih jilid 3, tapi nomor asli. Silsilah Hadis Shahih jilid 3. Saya bawa, tapi saya bacakan aja panjang soalnya hadisnya, saya ringkas saja. Saya bawa jilid 3, Silsilah Hadis Shahih jilid 3, nomornya 3420. Saya ulang, Silsilah Hadis Shahih jilid 3, nomor 3420. 3420. Saya bacakan Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Jadi saya ulang, tadi nomor 3 tadi apa? Para sahabat Nabi melarang keras beribadah dengan apa? Akal atau rasio atau logika. Begini ceritanya. Dengarkan baik-baik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menjumpai, jadi ceritanya ini kasusnya Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjumpai kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid menjadi beberapa halakoh. Tahu halakoh? Jadi berapa orang kumpul buat lingkaran, berapa orang kumpul buat lingkaran, berapa orang kumpul buat lingkaran. Jadi ada beberapa halakoh. Terus mereka ternyata berzikir dengan pakai biji-bijian tasbih. Tasbih itu biji-bijian, kayak orang Hindu. Ya, biji-bijian tasbih. Masing-masing halakoh itu ada pemimpinnya, ada ketuanya yang menyuruh anggotanya supaya bertakbir 100 kali, lalu mereka lakukan. Bertahlil 100 kali, mereka lakukan. Bertasbih 100 kali, mereka lakukan. Andai kata kalau zaman sekarang, ya seperti yang kita dengarkan lah, misalnya, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun baq, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu Ustaz kok apal? Sering dengar ya, seperti itu ya. Baik,
Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau imamnya mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang tidak jelas subhanallah, 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 apa ini? Sub. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ini dulat. Ayo, yang jelas alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar. Bubar. Loh ya, gak jelas. Yang jelas Allahu akbar. Begitu ya. Baik. Jadi mirip ini kejadiannya waktu itu. Di zaman Ibnu Mas'ud sudah ada yang kayak gini. Akhirnya apa? Lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dan tidak menerima alasan mereka walaupun niatan mereka baik. Karena pada waktu itu ditanya. Karena ini saya ringkas soalnya. Hadisnya panjang. Jadi di situ Ibnu Mas'ud tanya, apa yang kalian lakukan ini? Mereka jawab, kami melakukan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Loh, diramesi sendiri. Tujuan kami kan baik, untuk mendekatkan diri supaya kami dapat pahala. Loh, terus kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaitu menegur mereka dengan mengatakan, hitung saja dosa-dosa kalian sendiri. Aku jamin segala kebaikan kalian tidak akan berkurang sedikit pun. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ibnu Mas'ud ini yang ngomong. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, celaka kalian wahai umat Muhammad. Begitu cepatnya kebinasaan kalian. Lihatlah, para sahabat Nabi kalian masih banyak yang hidup. Bajunya Rasul belum usang. Bahkan cingkir gelasnya Nabi belum pecah. Berarti kuburan Nabi masih basah. Kuburan Nabi masih basah. Bajunya belum usang. Sahabat belum ada yang meninggal. Masih banyak yang hidup. Ternyata kalian menyimpang dari petunjuk Nabi. Apakah kalian merasa berada di atas agama yang lebih benar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW? Itu kira-kira kalau beliau ada di zaman kita, ya apa kira-kira ya? Ya, ini kira-kira ini Ibnu Mas'ud ada ini di masjid-masjid yang ada di sekitar kita ini. Pasti ngomongnya juga kayak begini nih jelasnya. Mereka menjawab, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, kami hanya menginginkan kebaikan. Kami tidak ada maksud lain. Loh, ya, apa kata Ibnu Mas'ud? Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya karena caranya tidak mengikuti petunjuk Rasul. Diingkari. Berarti tidak boleh beribadah itu semau gue, sakarepe dewe. Ya, menurut saya baik. Nggak boleh. Beragama itu tauqif. Tauqif ini dikembalikan kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya, nggak boleh ibadah itu selera kita, nggak boleh. Harus selera maunya Allah dan maunya Rasul, yaitu ibadah. Buat apa Rasul itu diturunkan oleh Allah, diutus? Kalau tidak kita tiru. Rasul itu diutus untuk kita ikuti. Ya, seperti itu. Baik, nomor 4. Lu Ustaz ini ngamuk? Enggak. Dia kayak gini. Ya. Gemes ya. Bapak Ibu sekalian, nomor 4. Yang keempat Bapak Ibu. Ya betul 4 ya. Ya, kita tutup sampai 6 nanti. Yang nomor 4, intinya bukti-bukti agama itu bukan akal. Agama itu bukan logika. Nomor 4, para sahabat Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Para sahabat Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Quran dengan rasio atau akal atau logika. Nggak pernah. Dan tidak boleh memang. Mana dalilnya? Minta tolong Pak Agus Tirmidzi-nya jilid 3. Tirmidzi. Saya ulang. Para sahabat tidak pernah menafsirkan Al-Quran dengan akal, gitu aja lah. Nggak pernah. Dengan rasio atau dengan logika. Sama saja kan, rasio, logika, akal sama. Nggak pernah. Mana dalilnya? Tirmidzi. Nomornya Tirmidzi nomor 2952. 2952. 2952. 2952. Ketemu. Ya. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, nama orang terakhir.
Jundab bin Abdullah. Silakan, ayo dibaca. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Silakan. barang siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri Ternyata dengan pendapatnya sendiri dan benar. Loh, berarti hebat kan? Nafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, opininya ternyata benar, cocok. Maka ia tetap dianggap salah. tetap salah. Nggak boleh nafsirkan Al-Quran pakai opini. Iya. Apalagi seperti orang menafsirkan Quran jilbab itu budaya Arab. Makanya anaknya masuk televisi nggak pernah pakai jilbab. Gitu ya. Nah, gitu ya. Baik. Jadi ini menunjukkan padahal disebut pentafsir Al-Quran ya terbaik di Indonesia. Meskipun profesor. Iya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Tetap dia juga mengingkari Allah itu kalau di langit. Allah di atas langit. Itu diingkari. Nggak percaya sama hadis itu. Coba bayangkan. Jadi yang seperti ini nggak patut untuk dijadikan pakar tafsir. Nah, ya buktinya pakai opini. Kita lanjutkan. Siapa yang menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri dan benar, maka dia tetap dianggap salah. Yang benar gimana? Menafsirkan Al-Quran yang benar itu adalah mengikuti pemahaman para sahabat. Dan para sahabat kalau menafsirkan Al-Quran itu tidak pernah dengan logikanya. Sekarang nomor 5. Tinggal dikit lagi, nomor 6 kita tutup. Nomor 5, iblis itu celaka karena mengikuti logika. Iblis itu celaka karena mengikuti logika. Iblis itu celaka karena mengikuti logika. Ya. Dalilnya di mana? Sebelum tak tunjukkan dalilnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, masih ingat kan kisahnya? Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sujud tidak malaikat? Mereka Nabi Adam, apa ini malaikat? Sujud semua. Kecuali siapa? Dan iblis punya alasan tidak waktu itu? Alasan. Iblis beralasan dengan memakai logika. Aku lebih baik daripada Adam. Makanya kalau pengen menjadi pengikutnya iblis, itu passwordnya aku. Passwordnya itu aku. Jadi siapa saja orang kalau pengen jadi pengikutnya iblis, naudzubillah min dzalik, maka passwordnya aku. Jadi kalau ada orang dikit-dikit, "Loh Mas, siapa itu? Pak, itu siapa?" "Sopo mana nih ke aku?" Oh, pengikut iblis. Aku kok. Ya Allah mah, masakanmu dino iki enak nemen ini. Siapa dulu dong? Ini password, ini password. Sampaikan sama suaminya, nyampaikan, "Mama, Quran surat Shad ayat 75 dan 76. Apa iku Pak? Iku pengikuti iblis. Nggak boleh. Ya, sapa dulu dong. Nggak boleh. Ya. Sampaikan alhamdulillah, ya, masya Allah, gitu aja. Jangan kemudian kue, nggak boleh. Dalilnya Quran surat 38 ayat 75 dan 76, surat Shad. Surat Shad itu surat 38, ayatnya 75 dan 76. Surat Shad surat 38 ayat 75 dan 76. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Baik, silakan. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Lihat, iblis jawabannya pakai logika. Apa kata iblis? Iblis berkata, Iya. "Aku lebih baik daripadanya. Loh, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." loh, ya toh, pakai logika. Nggak boleh. Sikap yang benar kayak malaikat, suruh sujud, sami'na
Itu mestinya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Begitu dengar ayat tentang poligami, sami'na. Kalau nolak, iblis. Jangan keras-keras. Kita lanjutkan ya. Hati-hati ya. Sami'na wa ata'na. Nomor 6. Nomor 6, mendewakan akal atau mengedepankan akal. Mendewakan akal, semuanya pakai akal. Sampai semuanya dipertanyakan, kenapa Ustadz ya? Duhur itu kok 4 rakaat? Ya. Kenapa kok subuh itu tidak 4 aja Ustadz? Duhur itu waktunya orang capek kerja kan? Itu kok 2 gitu loh. Asar itu ya 2. Lah maghrib boleh lah Ustadz 4. Ya. Isya 2, waya turu. Coba, ini pakai akal ini ya. Ustadz, katanya bumi ini untuk manusia. Berarti semua yang ada di bumi kan untuk manusia. Betul, ayatnya ada surat Al-Baqarah. Makanya Nabi Adam diturunkan bumi ini untuk diwariskan kepada manusia. Baik, berarti kan untuk manusia, iya. Berarti kalau begitu ada ciptaan Allah itu yang tidak bisa dinikmati oleh manusia. Bahkan Allah menciptakan tapi sia-sia, gak bisa dinikmati. Ya, berarti Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Loh, maksud Anda babi, ya. Terus kemudian ganja, tanaman ganja, kan tidak boleh dimakan, haram. Berarti kalau begitu Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan. Tuh, coba. Bapak Ibu kalau ketemu orang pendewa akal kayak begini, semuanya pakai logika, maka ingat ya, orang yang mendewakan akal itu dapat menghancurkan agamanya. Dapat menghancurkan agama. Buktinya apa? Satu, saya kasih 2 bukti. Orang kalau dikit-dikit pakai akal, dikit-dikit pakai logika, itu akan menghancurkan agamanya. Buktinya 2. 1, saya tanya sama Bapak Ibu, bukti yang pertama ini, saya tanya dulu. Iblis itu dulu domisilinya di mana iblis itu? Surga. Lalu dia masuk ke neraka khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Itu juga karena logika. Dalilnya tadi itu surat Shad ayat 75-76. Loh, coba, sesat dimurkai oleh Allah sampai kiamat. Bahkan tempatnya jelas nanti di akhirat, neraka, kekal untuk selamanya. Loh, berarti menghancurkan agama. Contoh lagi, ahli kitab Yahudi Nasrani itu dilaknat oleh Allah gara-gara suka mendewakan akal. Yahudi Nasrani itu dilaknat. Ada dalilnya, sebentar lagi kita baca. Kita dengarkan sama-sama. Yahudi dilaknat, Nasrani dilaknat karena mereka suka mengedepankan logika, rasio, pakai akal beribadahnya. Gak pakai iman, sami'na wa ata'na, enggak. Mana dalilnya? Allah berfirman, surat An-Nisa ayat 46. Kita dengarkan An-Nisa ayat 46. Apa betul mereka mendewakan akal? An-Nisa 46. Surat An-Nisa ayat 46. Tuh, jelas. An-Nisa ayat 46. Surat nomor 4 ayat 46. Allah berfirman, Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwama walakin la'anahumullah bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Silakan. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Suka merubah firman Allah dalam Taurat. Lanjut. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Kami dengar tapi kami nggak mau taat. Duh, coba. Terus. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengarkan apa-apa. Terus. Dan mereka mengatakan Ra'ina. Terus.
dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Terus Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarkanlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. tetapi Allah Akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Nah, seperti itu. Berarti mereka itu cara beragamanya pakai akal, logika. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tutup kajian ini dengan apa fungsi akal? Fungsi akal cuma satu. Allah ngasih kita akal, fungsinya satu. Apa itu? Akal itu Allah berikan kita akal ini adalah untuk memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, bukan untuk menghukumi atau menolak ayat-ayat Allah. Jadi intinya satu, akal ini diberi oleh Allah. Allah berikan kita akal, tujuannya supaya kita tunduk memahami ayat-ayat Allah. Jadi kalau sudah ketemu qala Allah, qala Rasul, tunduk, sami'na wa ata'na. Akal gak berfungsi sudah. Iya, akal gak berfungsi. Coba Pak Agus minta tolong Abu Dawud jilid 1 nomor 162. Abu Dawud nomor 162. Cepat dikit. Mana? Ini. Abu Dawud 162. Ayo. Abu Dawud 162. Iya, kita akhirin. Ya, silakan. Ayo, baca. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, seandainya agama Islam itu berdasarkan hasil pikiran, tentulah bagian bawah sepatu lebih pantas disapu daripada bagian atasnya. Coba ulang lagi kata Ali bin Abi Thalib. Andai kata agama itu hasil pikiran, terus seandainya agama Islam itu berdasarkan hasil pikiran, itu terus tentulah bagian bawah sepatu lebih pantas disapu atau diusap daripada bagian atasnya. kita kalau bepergian jauh, sebelum bepergian kita wudhu, terus pakai kaos kaki, pakai sepatu, ternyata di tengah-tengah perjalanan kita itu batal wudhu, ingin sholat, maka perlu tidak melepas kaos kaki, melepas sepatu? Nggak usah, cukup diusap saja sepatunya. Yang diusap itu bagian mana? Atasnya. Mestinya kata Ali bin Abi Thalib, kalau memang agama itu produk akal, agama itu produk pikiran, yang diusap itu yang benar yang mana mestinya? Bawah, karena yang kotor itu yang ini menunjukkan agama itu bukan dari hasil akal. Buktinya yang diusap bagian atasnya. Itu jelas. Makanya agama ini bukan produk akal. Maka saya simpulkan nasihat untuk saya, nasihat untuk Bapak Ibu semuanya. Nasihat saya satu, ya akhi, ya ukhti, waspadalah terhadap orang-orang yang ngajak kita kepada logika atau pendapatnya. Jadi panjenengan kalau bertemu dengan orang, panjenengan sampaikan dalil, dibantah pakai logika, pakai akal, tinggalkan. Jangan di situ, tinggalkan. Assalamualaikum, tinggalkan. Tinggalkan. Ya, makanya Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, hafizahullah ta'ala, itu saya lihat di YouTube, beliau sempat agak marah pada saat ada penanya, sudah dikasih dalil, itu dia selalu menurut saya, masalah teroris, selalu pakai menurut saya, negeri ini, menurut saya. Saya sampaikan kepada Anda dari tadi, kalau Allah, kalau Rasul, Anda tidak dengar, tapi Anda tetap ngeyel. Saya tidak buka pertanyaan untuk Anda, sudah. Begitu kan, sudah. Tidak ada tanya jawab untuk Anda. Benar itu harus tegas, itu tinggalkan. Percuma kita kasih Allah, firman Allah, hadis Nabi ditolak, terus akalnya bunyi. Tinggalkan. Gak usah, gitu ya. Gak usah kita debat, pakai akal. Orang kalau sudah dikasih qala Allah, qala Rasul, sami'na. Ini nomor satu. Nomor dua. Ya akhi, ya ukhti, yang mengotori jiwa manusia itu adalah hawa nafsu sama logika atau akal. Itu. Coba akhi, ukhti, perhatikan. Orang itu menjadi musyrik, orang itu jadi ahli bid'ah, orang itu jadi pemberontak, orang itu jadi suka mendemo, ya suka unjuk rasa, orang itu jadi teroris, orang itu jadi takfiri, suka mengkafirkan, orang itu jadi ahli maksiat. Ya, itu karena mereka mengikuti hawa nafsu dan mengedepankan logika. Ujung-ujungnya itu suka mengkafirkan, terus kemudian suka demo, ya, dan seterusnya. Pakai logika.
ini masalahnya ulil amri, ini pakai logika. Perintahnya, meskipun pemimpinmu zalim, punggungmu dicambuk, hartamu dirampas, sehingga engkau kurus kering, bahkan pemimpin itu wujud manusia, berhati syaitan, maka kata Nabi, tetap taat. Jelas itu dalilnya, jangan dibantah. Seperti itu. Ini tidak. Loh, masalahnya kita itu kan juga mestinya lah, kita ini kan juga punya suara. Logika ini akal. Diramasi sendiri. Terakhir penutup, ya akhi dan ukhti, jika ingin membersihkan kotoran jiwa, maka pelajari ilmu agama Allah. Nuntut ilmu Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat salafus saleh, yakin dan berusaha mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Tinggal tersisa satu materi kita, yang nomor 4, yaitu beberapa pelajaran hadis tentang lalat. Belum ya itu ya? Belum. Insya Allah edisi berikutnya. Insya Allah. Ya, kita tutup. Apa terasa 2 jam ini ya? Iya. Baik, sudah ada yang nangis soalnya. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.